Ya, terima kasih Anda masih setia bersama kami dan tidak terasa kita sudah berada di segmen terakhir dan kami akan kembali perbincangan mengenai dari bisnis retail yang semakin ketat. Ya, tadi moratorium begitu Ya, Pak Roy dan di DKI Jakarta kabarnya sudah diperpanjang, kemudian ada beberapa kota juga yang akan menerapkan karena ini sudah semakin banyak. Memang sih di satu sisi bagus begitu pertumbuhan ini, tapi di satu sisi bisa memberikan satu mungkin dampak negatif. Ada yang menyatakan salah satu penyebab kemacetan begitu di kota-kota besar, tapi Anda setuju tidak begitu Pak Roy? ya, oke. Bicara mengenai moratorium, ini kan Hmm. bicara mengenai tata ruang, ya. Yes. Moratorium malls yang saat ini Hmm. berlaku. Artinya apa? Sebenarnya secara sadar, government juga melihat bahwa tata ruang daripada wilayah atau kotanya itu belum maksimal. Oke. Sehingga salah satu kebijakan itu. Tapi bagi kami sebagai pengusaha kan kembali lagi melihat bahwa yang namanya peluang, yang Hmm. namanya pembangunan malls itu kan akan memberi dampak kepada retailers akan masuk. Yes. Retailers masuk berarti kami bisa masuk otomatis dan dengan tidak adanya moratorium berarti juga suppliers dan manufaktur akan hidup. Ya. Kalayak ekonomi, rakyat ekonomi akan baik. Jadi kalau menurut kami moratorium itu selagi itu tidak berlangsung lama Hmm. dan selalu dikaji per semester itu Oke. sangat baik. Ya, dengan satu solusi ya Hmm. sambil tata ruang diatur demikian rupa. Karena memang pengaturan tata ruang ini belum semua wilayah Iya, iya. itu terdefinisi dengan baik. Itu satu. Jadi moratorium itu harapan kami tentunya tidak seperti paket yang bersambung, Oke. tetapi justru itu bisa dijeda, kemudian Mhm. diatur tata Mhm. ruangnya dengan pengaturan tata ruang, kemudian diatur lagi moratorium. Dan itu hal yang wajar sebenarnya untuk pengaturan Oke. kota. Nah, bicara tadi mengenai macet dan lain Betul. sebagainya, itu eh, kembali lagi ya kita bicara Jakarta. Ini kan Hmm. bicara mengenai problematik yang casuistik, artinya yang memang karena tidak adanya mass rapid transportation. Oke. Transportasi massal begitu yang Kita bicara, iya, memadai. kita bicara di luar negeri lah. Orang kalau untuk datang ke kota, untuk berbelanja di malls dan lain sebagainya, mereka naik kereta api. Mereka cukup dari rumahnya parkir kendaraannya di Mhm. stasiun, kemudian dari situ mereka naik MRT, Oke. mereka pulang ke stasiun lagi, baru dari situ mobil ke rumah. Jadi mereka tidak harus juga masuk ke kota atau masuk ke Iya, iya, malls. iya. Nah, mass rapid transportation ya kita harapkan ya berarti mungkin kita bicara eh, ya 5-6 tahun kemudian kan, Iya, iya. baru kita bisa. Jadi Hmm. ini juga sebenarnya dilematis, tetapi ya ini problematik yang harus dipecahkan. Iya, iya. Artinya mau tidak mau mass rapid transportation harus Sebenarnya diadakan. ekses dari proses pembangunan juga begitu ya, pertumbuhan ekonomi yang membaik bahwa itu Iya, ada kemampuan masyarakat untuk membeli betul. kendaraan maupun itu berarti memang menjadi tugas dari pemerintah untuk menyiapkan lagi infrastruktur. Iya, Terakhir Pak Roy, kira-kira harapan dan mungkin target di tahun ini seperti apa untuk Aprindo dan iya. Jadi target kami tentunya kembali lagi bicara orang tua dan anak ya. Oke. Jadi kami sebagai anak ini ya tentunya sangat berharap di tahun ini kita Hmm. diberikan corridor, Oke. kesempatan untuk kita Hmm. berkreatif. Segala aturan silakan, Baik. tapi seperti layaknya orang tua yang modern juga Hmm. tentunya aturan itu dikomunikasikan dulu. Iya, iya, Ya, iya. diberikan arahan, di direction Hmm. dengan seksama dan sedetail-detailnya. Sehingga pada saat itu diberlakukan, kami juga mengerti bahwa memang ini adalah bagian yang harus kita dukung Iya. dan harus kita sukseskan. Kesepakatan bersama begitu ya. Iya, Baik, Pak Roy, sayang sekali waktunya terbatas begitu. Semoga ada solusi nanti ke depannya bahwa akan ada komunikasi kemudian jalinan lagi iya, koordinasi yang lebih baik antara pengusaha dan juga pemerintah iya. begitu. Terima kasih Pak Roy. Ya, pemirsa, tidak hanya berbagai regulasi ekonomi yang harus bersinergi dengan baik terhadap aktivitas ekonomi, namun kita juga harus bersinergi baik terhadap sesama dan lingkungan alam. Dan bagi Anda yang ingin memberikan kritik serta saran dapat langsung saja memfollow up dari akun Twitter kami di @eview_MNC. Tetap saksikan Economic View hanya di MNC Business, the first business channel in Indonesia. Saya Prasetyo Wibowo, terima kasih dan sampai jumpa.